Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 26 Mei 2022 adalah Hari Raya Kenaikan Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Yohanes Kristanto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 1, ayat 1 sampai dengan 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan Dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Allah telah naik
Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa. Di atas takhtanya yang kudus, Ia bersemayam. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1, ayat 17 sampai dengan 23. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ, Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus
dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Pergilah dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 24, ayat 46 sampai dengan 53. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ, Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Berkat Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, Oma, Opa, rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi. Suatu ketika, seorang sahabat menceritakan pengalamannya saat ditanya oleh putrinya yang masih berusia 8 tahun sepulang dari sekolah bina iman anak. Karena begitu terkesan dengan kisah Adam dan Hawa yang diusir dari Taman Eden, sang anak merasa galau dan bertanya kepada ayahnya, "Apakah Tuhan berjanji menyediakan Eden bagi manusia keturunan Adam?" Sang anak protes, "Yang memakan buah terlarang kan Adam dan Hawa, bukan anak cucu dan keturunannya."
Kegalauan dan pertanyaan yang sama juga mungkin ada dalam benak kita orang dewasa. Saat sebelum Yesus hadir di dunia, hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah secara rohani tidak sedekat seperti saat Adam dan Hawa masih berada di Taman Eden. Pada fase ini, kita bisa merasakan surga dan bumi terpisah sangat jauh secara rohani, dan hanya malaikat-malaikat Allah yang sepertinya menjadi perantara doa-doa manusia kepada Allah. Yesus Kristus turun ke dunia untuk memulihkan hubungan surga dan bumi. Ia adalah firman Allah yang memulihkan segala sesuatu di bumi, yaitu dosa dan maut. Setelah tugasnya selesai, yaitu wafat di salib untuk menebus dosa manusia, ia bangkit dan kembali ke tempat di mana ia tinggal, yaitu surga. Dan setelah Yesus Kristus naik ke surga, hubungan manusia dan Allah kembali pulih seperti pada waktu di Taman Eden. Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus sebagai jaminan bahwa orang yang percaya dapat selalu mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah kapan saja dan di mana saja. Hubungan surga dan bumi dipulihkan karena Yesus bukan saja telah turun ke bumi, tetapi juga ke dalam kerajaan maut. Ia bangkit dan naik ke surga untuk memenuhi janjinya, menyediakan tempat bagi mereka di dalam surga, yaitu mereka yang percaya dan menantikan kedatangannya. Sungguh menarik perbuatan Yesus yang terakhir sesaat sebelum naik ke surga, seperti ditulis dalam Injil Lukas yang kita baca hari ini. Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Di situ, Yesus mengangkat tangannya dan memberi berkat kepada mereka, dan ketika memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Reaksi dari berkat akhir Yesus ini sungguh luar biasa. Para murid pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa memuliakan Allah dan kelak siap untuk diutus menyebarkan kabar sukacita ke segala penjuru dunia. Alkitab mengajarkan beberapa hal mengenai berkat Allah. Kata berkat bisa berarti suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil, kehadiran Allah bersama kita, pemberian Allah berupa kekuatan atau kuasa dan pertolongan. Kata berkat juga bermakna sebagai pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Jadi arti dari berkat Allah tidak boleh hanya disamakan dengan keuntungan material atau ketiadaan penderitaan dalam kehidupan kita. Belajar dari para murid Yesus yang diberkati di dekat Betania. Bagaimanakah agar kita juga bisa menerima berkat Tuhan? Ada 3 hal yang dituntut. Pertama, kita harus senantiasa berharap kepada Allah dengan memohon berkat-Nya atas semua pelayanan, pekerjaan, dan keluarga. Kedua, kita harus percaya, mengasihi, dan taat kepada-Nya. Ketiga, kita harus menyingkirkan segala hal dari kehidupan kita yang akan merintangi berkat. Marilah berdoa. Yesus, sabda keselamatan, Engkau adalah gembala utama kami, yang mencari domba yang tersesat untuk Engkau antar ke sumber air yang segar. Engkau selalu menyayangi hidup kami. Dengan kenaikan-Mu ke surga, kelak saat Engkau kembali ke bumi untuk kedua kalinya,
Semoga kami berdiri di kanan-Mu, mewarisi kerajaan surga yang sudah Kau sediakan. Terpujilah Kristus Tuhan, yang rela menjadi kurban, namun kini sudah jaya dan berkuasa selamanya. Amin.